Oke, balik lagi sama gue Wahyu. Gue udah lama banget ngebikin video semenjak pandemi ini. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan. Pokoknya tetap selalu jaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker kalau misalkan kalian keluar rumah. Kalau misalkan nggak perlu-perlu amat, coba jangan keluar rumah dulu kali ya. Terus kalau perlu kalian juga setia hand sanitizer. Jadi kalau misalkan kemana-mana, ya biar bisa tetap cuci tangan gitu. Biar tetap bersih lah pokoknya. Terus semoga pandemi ini cepat selesai dan kita juga bisa beraktivitas seperti biasa lagi gitu ya. Pokoknya banyak-banyak berdoa aja lah sama jaga kesehatan. Oke, sama seperti di video-video gue sebelumnya, untuk video kali ini gue masih tetap mau ngebahas tentang sepatu lokal. Dan sepatu lokal yang mau gue bahas kali ini brand yang udah lama, terus sekarang reborn lagi di tahun 2020. Ini brand asal Bandung, namanya ARL by Hardware. Kalau yang kita kenal dulu itu ARL doang. Gue pikir awalnya ARL ini miliknya si Ariel Noah ya, tapi nggak tahu. Coba kalau misalkan kalian tahu, coba boleh komen di bawah. ARL ini dibentuk di akhir tahun 2012 dan kemarin sempat vakum di tahun 2019, terus kemudian balik lagi di tahun 2020 dengan membawa artikel yang lamanya cuman di reborn lagi. Ini artikel Warrior namanya. Kalau misalkan yang dulu itu mereka sempat ngeluarin 3 artikel, itu pertama debut, terus kemudian flip, terus satu lagi tuh Koda. Untuk artikel ini tuh harusnya launching kemarin di bulan April, tapi karena mengingat kondisi yang nggak stabil karena ada COVID ini, jadi sekarang baru mulai rilis nih di bulan Agustus kemarin, awal bulan. Langsung aja kita bahas sepatunya, mulai dari boxnya dulu. Untuk boxnya ini masih sama kayak yang sebelumnya, ini didesain dengan gambar kayak mirip ampli gini. Ini tuh kalau yang awalnya dulu tuh ini di depan di sini cuma ada tulisan ARL besar tanpa by hardware-nya. Jadi kalau yang sekarang itu ARL by hardware gitu ya. Terus kemudian yang bedanya yang sekarang sama yang dulu ini tuh tipis banget. Jadi gue kemarin pas dapet itu udah penyok-penyok kayak gini. Damage-nya tuh parah banget kayak dibanting-banting. Ini tuh beda sama yang dulu. Kalau yang dulu kan kayak agak tebel. Terus cara bukanya itu kan kalau yang dulu itu di slide gini. Kalau ini cuma begini doang. Itu bedanya. Terus sama kalau yang dulu di atasnya ini tuh kayak ada macam kayak gantungan gitu, jadi bisa ditenteng. Kalau ini enggak. Dan apalagi bedanya ya, pokoknya itu aja. Oh ya, sama di bagian sini ya, di bagian sininya kan ada tag dari boxnya. Kalau yang dulu tuh kalau nggak salah itu ada gambar dari sepatunya, tapi kalau ini cuman kayak gini doang sih ya. Nggak apa-apa juga, cuma lebih baik yang dulu kayaknya sih. Jadi kayak ada penurunan aja di bagian box sepatunya. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Untuk di dalam paket pembeliannya ini kita dapet ini kayak kartu ucapan terima kasih gitu, model-model kayak sertifikat mungkin. Di sini ada tulisannya terima kasih, produk ini dibuat sebagai bentuk semangat dan keinginan besar untuk memajukan industri sepatu lokal. Dengan membeli produk lokal dan Anda membantu membesarkan roda ekonomi Indonesia. ARL by Hardware berpijak di tanah, melangkah dengan keyakinan dan kebenaran, dunia ada di pijakan kita. Tuh, keren sini ya, lumayan lah. Terus kita juga dapat 2 stiker ini, yang satu warna putih dan yang satu warna hitam. Ini lumayan. Nah, karena gue kemarin ini belinya di Dimsus 57, ini gue dapet gift ini dapet kaos kaki, dan satu lagi ini shock tree ini. Aduh, ini parah sih, ini lumayan banget. Terima kasih banget buat Dimsus 57 ya. Terus gue juga dapat gratis ongkir. Kalau misalkan kalian mau cari, di sana masih banyak stoknya. Terus kita bahas ini selimutnya. Ini untuk paper shoes-nya di sini udah ada print-printan ARL by Hardware-nya. Ini keren banget nih. Udah sesuai standar lah ya, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat sepatunya. Ini kita singkirin aja dulu ya. Ya, ini dia sepatunya. Kalau misalkan kalian lihat ini kayak sekilas mirip-mirip kayak brand sebelah gitu ya. Ya emang ini tuh kalau nggak salah, kalau misalkan salah coba dikoreksi ya. Ini tuh kalau nggak salah dibuat didesain dulunya itu sama Aji, kreatif director Kompas, makanya untuk siluetnya itu agak mirip-mirip gitu. Untuk ukurannya artikel Warrior ini ada dari ukuran 40 sampai 45. Kebetulan gue ngambil yang ukuran 42 karena ini true size, jadi ini kemarin 27 cm. Kalau untuk warnanya ini ada black white, terus ada navy, terus kemudian juga ada all black, terus all white sama green.
Untuk detail dari artikel Warrior Next Generation ini, untuk uppernya ini pakai bahan kanvas dan ini kanvasnya 12 oz. Ya, ini lumayan cukup tebal. Terus untuk di bagian stitchingnya, gue lihat di sini itu udah nggak ada kesalahan ya. Ini rapi banget dan pokoknya kekurangannya cuma kayak ada bagian-bagian sedikit aja. Ini masih kayak bekas garis-garis pola gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan dicuci nanti juga hilang. Untuk lem-lemannya juga di sini udah cukup rapih. Ini gua nggak nemuin bekas-bekas lem-leman sih, lumayan lah. Untuk bagian eyelidnya di sini gue suka banget. Untuk bagian eyelidnya ini ada 7 untuk yang ukuran 42 ke atas. Untuk ukuran 41 ke bawah itu cuman ada 6 eyelid. Di sini dikasih warna dope dan ini kelihatan banget premium gitu. Dope-nya tuh bagus ini. Kalau untuk yang high itu dia ada 8 eyelid ya. Untuk lace-nya kita dapat di sini warna putih, cuma ini kayak off white gitu. Nah, yang keren di sini. Ini di bagian ujungnya ini kayak ada tulisan ARL gini sih, ini keren banget, jadi kayak premium gitu. Untuk bagian samping-sampingnya ini ada logo ARL mungkin ya. Ini ada A besar sini. Ini pakai bahan leather dan ini juga udah cukup bagus. Oh ya, untuk bagian heel counternya di sini ada tag dari sepatunya. Ini ada tulisan ARL by Hardware dan di baliknya juga ada tulisan buatan Indonesia. Ini kayak mirip-mirip sebelah gitu. Untuk di bagian lidahnya di sini ada tag dari sepatunya. Ini dari Woven sama kayak sepatu-sepatu lainnya. Ini ada tulisannya is 2012 ARL by Hardware footwear.co made with pride. Ini kayak made with pride itu kayak jargonnya mereka mungkin ya. Untuk dibaliknya di sini udah lengkap banget. Ini udah ada tulisan, pokoknya udah lengkap banget, udah sama ada barcode-nya segala nih. Cukup bagus lah ini pokoknya untuk lidahnya. Terus masuk ke insole. Untuk insole-nya ini udah cukup empuk dan ini juga bisa dibuka nih. Nah, desainnya itu cukup simpel gini, ARL by Hardware. Kalau misalkan yang dulu itu kan warna hijau gitu, terus ada tulisan ARL-nya gitu. Kalau yang sekarang ini bisa dilepas dan ini cuma gini doang, simple. Dan sini satu lagi, ini ada tambahan kayak busa gitu, ini yang bikin empuk sini. Sekarang kita masuk ke bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya ini pakai bahan rubber dan ini juga udah pakai sistem vulcanize. Yang bedanya dulu sama yang sekarang itu di bagian foxing depannya. Kalau yang depan itu, kalau yang dulu itu depannya itu kayak model-model mirip Converse gitu. Kalau yang sekarang ini dia punya pattern sendiri. Ini kayak model-model segitiga atau entah ini tulisan A ya, gue nggak tahu. Pokoknya ini yang nambah keren. Dan biasa di toe cap-nya itu di sini ada tambahan toe cap kecil half moon gitu. Ya ini dari dulu sih emang kayak gitu ya. Dan untuk di bagian heel pad-nya ini ada tambahan. Di sini ada tulisan lagi made with pride. Nah ini mungkin jargonnya, dan ini pakai metode sablon. Ya semoga nggak hilang sih kayaknya, tapi cepet hilang nih kalau misalkan kegesek-gesek. Ya semoga sih enggak ya. Terus kita masuk ke bagian outsole-nya. Untuk bagian outsole-nya ini masih sama kayak yang dulu, tapi bedanya warnanya doang. Kalau yang dulu itu warnanya coklat, kalau yang sekarang dikasih warna putih kayak gini. Ini pakai patternnya dia, pakai nada, masih ada unsur-unsur musiknya. Ini pakai kayak apa sih, nada not balok gitu ya. Terus ada tulisan ARL by Hardware, di bawahnya ini ada property of hardware gitu. Ini keren banget nih. Kayaknya sih ini juga nggak licin sih. Ya pokoknya keren lah. Oh ya, untuk yang warna all black sama navy, nah untuk outsole-nya itu dia warnanya merah ya. Sekarang kita masuk ke bagian penilaian, mulai dari packaging box-nya dulu. Untuk packaging box-nya gua rasa ini agak downgrade gitu ya. Sayang banget kalau misalkan sepatunya udah upgrade, kenapa box-nya harus downgrade? Harusnya ngikutin lah ya, sepatunya upgrade, box-nya juga upgrade gitu. Ya mungkin ada penilaian sendiri dari pihak ARL ya, gue juga nggak tahu, tapi menurut gue sayang aja. Dari segi kerapihan, untuk sepatunya ini udah lumayan rapih. Untuk cuttingannya juga rapih, lem-lemannya rapih, stitchingnya rapih. Terus minusnya cuma kayak ada bekas-bekas kayak pola-pola buat cuttingan sepatunya aja, tapi itu nggak masalah sih ya. Pokoknya untuk segi kerapihan ini keren lah ya. Untuk bagian kenyamanan ini udah mantep. Untuk bagian uppernya ini nggak kaku, dan di bagian depan ini dia nggak lancip. Jadi kalau misalkan kalian punya kaki yang lebar kayak gua, ini di bagian depan itu nggak sakit untuk kelingkingnya. Terus mungkin ada sedikit dari gua ya, kalau misalkan dari gua ada sedikit kayak ini di bagian belakangnya itu kayak kecilan apa ya, kurang tinggi aja mungkin sedikit ya untuk bagian belakangnya. Jadi kalau misalkan gue jongkok terus gue tekuk begini, kaki gue agak keangkat dan keluar gitu. Mungkin itu dari gue aja, nggak tahu kalau misalkan kalian pakai gimana.
Terus untuk bagian insole juga ini udah empuk, jadi ini menambah banget kenyamanan kalian. Pokoknya untuk kenyamanan pokoknya mantep lah pokoknya. Untuk ketahanan ini juga udah keren. Ini udah pakai sistem vulcanize. Harusnya kalau misalkan sepatu udah pakai sistem vulcanize itu harusnya udah kuat ya, nggak usah diragukan lagi. Pokoknya untuk ketahanannya ini udah keren. Purchase your tracks today. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share buat kalian mengenai sepatu ARL by Hardware ini. Pokoknya ini gue suka banget sama sepatunya, untuk desainnya keren. Ini kalau misalkan kalian buat yang dipakai buat sekolah, ini udah cocok banget buat kalian ya, karena ini warnanya ada yang hitam putih. Terus harganya juga lumayan cukup murah. Untuk harganya yang low ini dibanderol di harga 328.000. Kalau untuk yang high itu dibanderol di harga 358.000. Jadi beda 30.000. Nanti kalau kedepannya ARL mau ngeluarin artikel-artikel yang lamanya ikutan ribbon juga, gue bakal coba ambil lagi. Pokoknya semoga untuk kedepannya ARL bisa meningkatkan lagi dari segi material maupun desain, khususnya buat bagian packaging boxnya. Semoga ditingkatkan lagi. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang sepatu ARL ini, kalian bisa cek di Instagramnya di @ARL_by_Hardware_official. Nanti juga bakal gue taruh di deskripsi. Terus oh ya, ini gue belinya di Dimisius 57. Pokoknya kalian kalau misalkan mau beli di situ, kalian bisa cek juga di Instagramnya. Terus banyak juga gratisan yang kayak tadi udah gue jelasin. Gue minta maaf kalau misalkan gue banyak kesalahan dalam penyebutan. Gue juga minta kalian buat tulis saran di kolom komentar gue. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang beda pendapat sama gue, bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang mau request gue buat bahas sepatu lokal apa lagi, coba tulis aja di komen. Nanti kalau misalkan gue ada rezeki, gue coba bahas. Oke, support terus sepatu lokal, bangga buatan Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!